Nih, ini kayak gini, terus ditekan dikit pakai sumpit, baru dikeluarin. Kita tuangin susu. Gigit dong, gigit dong. Habis aku mau bawa semeja pakainya dulu. Dadu. Nanti sore mama. Buat Andrew sore mama, nanti sore mama gorengin lagi. Ya? Ini udah dulu ya. Buat mama ya. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mini churros. Nah, jadi churros itu adalah salah satu cemilan manis yang bikinnya gampang tapi rasanya tuh enak gitu ya. Jadi lumayan kompleks, teksturnya juga dia enak dan juga wangi ya. Jadi churros ini sebenarnya adonannya tuh mirip banget kayak pate choux ya, atau choux pastry, adonan kue sus gitu. Cuman ini kita masaknya dengan cara digoreng gitu. Tapi komposisinya tentu berbeda ya, karena beda kebutuhan juga. Kalau misalnya kue sus biasa kita pakai telurnya jauh lebih banyak dibandingkan si churros ini ya, karena tekstur yang dibutuhkan juga berbeda. Yuk langsung aja ini bahan-bahannya. Jadi adonannya sebenarnya simple banget ya. Ini nanti kita akan masak dulu sejenis kita jadi roux tuh terigu yang biasa dimasak sama lemak, itu guna biasa mengentalkan saus, kalau enggak untuk bikin sebagai pelembut roti atau pelembut adonan lain ya. Jadi bahan-bahannya ini, yang pertama tentunya kita perlu tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang, all purpose, jadi semua serbaguna bisa. Cuman kalau kalian mau pakai tepung protein rendah boleh. Terus butter, air, gula, garam, dan juga ini telur. Tapi kita nggak akan masak bareng ya, terpisah. Dan yang bikin hidangan ini super enak itu adalah ovomaltine. Nah, jadi kita akan bikin saus coklatnya pakai ovomaltine. Ovomaltine itu adalah crunchy cream rasa coklat dan juga rasa malt yang tentunya kualitasnya udah jadi ditanya karena made in Swiss juga, wangi banget, enak banget, mantap pokoknya ya. Yuk langsung aja kita tinggal masak. Yang pertama ini kita akan campurkan air dan juga butter ya. Ini kita akan lelehkan bareng. Lalu kita nyalakan apinya. Kita akan masak sampai dia meleleh semua dan juga mendidih ya. Oh ya, by the way, ini adalah spatula silikon food grade, sudah tersertifikasi, jadi aman kalau kita buat masak-masak yang simple-simple kayak gini untuk menumis. Kan kadang ada yang tanya juga ini dikira plastik. Ini bukan plastik dan ini tidak sama juga dengan plastik ya. Kalau misalnya ada juga spatula yang emang dari plastik, yang biasa kita buat bikin lotek atau bikin sambal, nah itu kalian jangan gunakan untuk masak. Tapi kalau misalnya yang silikon ini sebenarnya nggak masalah sama sekali, kecuali kalau kalian yang extra high heat, misalnya untuk pakainya di grill station untuk bakar steak, ya itu emang nggak cocok ya. Cuman kalau untuk masak-masak ini silikon ini aman. Nah tuh lihat, udah kayak gini. Ini kita masukin garam, kita masukin gula, dan juga tepung terigunya ya. Kecilin api biar nggak gosong. Langsung kita aduk-aduk biar merata semuanya. Ini ketika sudah termasak semua, udah nggak ada terigu-terigu lagi yang warna putih gitu, dia udah merata, ini udah kita boleh matikan apinya. Lalu ini kita akan biarkan dingin, boleh sambil diaduk-aduk supaya cepet dingin. Baru nanti kita akan campur dengan telur. Karena kalau masih panas kita masukin telur, nanti telurnya matang jadi scramble egg. Dan adonannya yang nggak jadi gitu, jadi gagal. Jadi kita pastikan dulu ini sudah nggak panas lagi ya. Sambil nunggu adonannya dingin, ini kita akan bikin sausnya ya. Jadi sausnya ini simple banget. Tentu bahan utamanya ovomaltine, crunchy cream. Jadi ini crunchy dan dia nanti ketika jadi saus dia juga akan tetap crunchy, itu enak banget. Lalu kan ini kan emang tipenya yang selai coklat yang kental gitu, jadi kita perlu sedikit cairin. Nah, cairinnya ini terserah kalian mau pakai apa. Pakai susu kental manis boleh, mau pakai susu seperti yang aku lakukan saat ini juga boleh. Pakai susu coklat juga bisa, mau pakai kopi juga bisa.
Untuk seberapa kental atau seberapa encer itu suka-suka kalian ya. Kalau aku suka segini tuh. Jadi ketika kita cocol, dia masih cukup kental buat nempel di churrosnya. Tapi dia masih ada sensasi lumer-lumer gitu. Jadi kayak saus ya, bukan kayak selai. Sekarang adonannya udah dingin, kita tinggal campur dengan telurnya. Ini telur, kita masukin aja. Terus kita aduk. Kita akan aduk sampai semuanya menyatu, bener-bener menyatu kayak gini. Tuh bisa kalian lihat, ini dibandingkan adonan kue sus, ini tuh jauh lebih padat gitu. Kalau kue sus kan dia lebih cair. Dan kalau bikin adonan yang metodenya seperti ini, mau kue sus, mau ini, itu tuh tricky juga ketika kalian rebusi airnya dan juga masak adonannya. Karena kalau misal terlalu lama, berarti kan air yang terkandung tuh dia menguap. Walaupun resep kita sama, misalnya cara masaknya lebih lama 5 menit, let's say. Nah, bisa jadi hasilnya juga beda. Jadi ini teksturnya juga perlu diperhatikan ya. Nih, bisa dilihat teksturnya kayak gini. Tuh ya, dia jadi udah cukup padat, nggak menetes tentunya. Lalu seperti churros pada umumnya, kita kan bisa bentuk pakai piping tip ya. Cuman aku ada tips juga buat kalian yang nggak punya piping tip. Kita bikin churros bisa pakai nih, garpu. Jadi caranya gini. Ini pertama kita gulung dulu, atau kalian bisa buat juga lingkaran, cuman kayak gini lebih cepet. Lalu kita potong-potong. Setelah jadi gini, ini kita ambil garpu, terus ditarik gini. Tuh, jadi kayak gini ya. Terus ini tinggal kita gulung aja. Nah, tuh cakep banget. Bisa juga kalian ini dengan bantuan sumpit ya. Jadi sama kayak tadi, cuman begitu kalian ngesilnya ini pakai bantuan sumpit. Make sure nanti ketika digoreng dia nggak mekar lagi gitu. Tuh. Nih, ini kayak gini. Terus ditekan dikit pakai sumpit, baru dikeluarin. Nah, jadi bawahnya ini ke seal ya. Cara ini tuh banyak juga digunakan kalau kita membentuk pasta ya. Pasta Italia itu banyak yang pakai ngebentuk tuh pakai peralatan rumah tangga gitu. Pakai garpu, pakai apa itu banyak banget. Pakai sumpit juga. Kenapa biasa kalau churros tuh kita pakai piping tip yang bintang, kalau nggak kita giniin? Karena kan adonannya kebayang ya, kalau misalnya dia terlalu tebal, jadi nggak balance gitu antara permukaan yang crunchy-nya sama adonan yang kenyalnya di dalam gitu. Jadi biasa dibikin kayak ada rigi-riginya gini, kayak pasta juga kan sebenarnya teorinya sama. Dan juga nanti kalau misalnya churros kan biasa kita taburin sama gula kan, jadi gulanya tuh kayak nyelip-nyelip gitu, jadi itu lebih enak. Kalau nggak gula, saus, jadi sausnya tuh dia nyelip-nyelip gitu. Nah ini sisanya ini aku akan masukin ke piping tip aja. Dan ini sedikit tips ya, kalau kalian pakai piping tip, kalau kalian gunting duluan, biasa tuh kadang terlalu besar, kalau nggak terlalu kecil kan repot. Jadi biasa kayak begini, terus kalian ambil gunting, kalau nggak pisau, terus kita putar gini. Jangan sekuat tenaga ya, kalau sekuat tenaga nanti besi ketemu besi, ini jadi tumpul. Asal aja, terus kita tinggal cabut tuh, gini. Jadi dia ngepas ya. Nih kalau pakai ini gampang banget ya. Pastiin ini ya padat supaya tekanannya dia sama, jadi dia nggak bengkok. Gitu-gitu. Nih, kita sambil tes minyaknya udah panas, udah bergelembung, berarti udah cukup panas. Kalau pakai ini gampang banget ya. Kita tinggal pastiin ini ya padat supaya tekanannya dia sama, jadi dia nggak bengkok. Gitu-gitu. Jadi emang ya adonan churros ini tuh gampang dibentuk, berbagai macam bentuk ya. Terus bisa juga kalian kasih warna. Misalnya kalian punya strawberry powder, kalau nggak green tea powder, chocolate powder, supaya misalnya warnanya lebih menarik. Karena ini juga anakku tuh suka banget, adonannya itu suka banget. Karena kan kita udah tambahin sedikit gula juga di dalamnya, jadi digado gitu aja tuh kayak udah enak gitu loh. Nah kenapa bentuknya juga kali ini bikinnya mini? Nah jadi kalau mini ini menurutku dia lebih praktis aja gitu kan, one bite, dan juga kita bisa dijadiin ini sejenis sereal gitu, kita makan sama susu, dan itu tuh enak banget. Nanti aku kasih lihat ya, karena kan lagi lumayan sering juga tuh ada pancake sereal, jadi bikin pancake kecil-kecil dijadiin sereal dimakan, dan ini aku terinspired dari situ, nyobain pakai churros pun enak. Dan kalau misalnya kita mau bikin yang panjang, yang gede kayak di orang jualan gitu, itu biasa pan wajannya juga dia harus besar gitu loh. Dan untuk nge-pushnya, ini kan adonannya dia lumayan padat, dan untuk nge-pushnya itu kalau kita pakai piping bag doang, itu tuh harus stabil
terampil gitu tangannya, jadi agak lebih susah. Kecuali kita misalnya ada 2 orang atau apa. Cuman kalau minis ini emang jauh lebih praktis. Nih udah kecoklatan gini, ini warnanya udah cakep banget, ini bisa kita angkat ya. Tuh. Kalau kalian warnanya mau lebih putih, itu bisa juga churrosnya jangan kalian kasih gula. Jadi lebih tawar rasanya, nanti lebih main di gulanya atau di sausnya. Cuman karena ini ada sedikit gula, pastinya churrosnya warnanya sedikit lebih kecoklatan. Ada juga tuh churros yang sampai coklat banget, nah cuman kalau ini enggak. Yuk sekarang kita goreng yang ini. Lalu kalau kalian misalnya bikin adonannya, ini kan resep aku tuh resep 1 telur. Misalnya kalian mau bikin 2 telur, 3 telur, itu kan jadinya banyak. Bisa kalian simpen dalam keadaan yang udah dicatakin gini, terus kalian freezer aja. Misalnya ini kan disusun di freezer, setelah dia beku, tinggal digabungin aja di satu plastik. Jadi giliran mau goreng itu sebenarnya beku-beku langsung digoreng pun bisa, nggak masalah. Itu praktis banget buat cemilan anak ya. Nih ya. Segini aja udah cukup karena aku nggak mau goreng terlalu kering. Tuh dia luarnya kering ya, dan kalau kita belah, dalamnya tuh lembut dan wangi telur, wangi butter ya, ini enak banget. Sama ya, luarnya garing tuh. Kalau dalamnya kita belah, tuh dia masih lembut. Enak banget. Kita sajikan dengan saus Ovomaltine-nya. Oh, lihat, menarik banget. Jadi ini dia mini churrosnya nih ya. Kita ambil, terus kita cocol. Tuh, wow, saus Ovomaltine ini tentunya spesial banget. Lihat, drippingnya tuh kayak pas banget, nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Yuk, cobain. Itu dia ya, churrosnya tuh lembut, wangi, tentunya wangi telur, wangi mentega, kebayangkan. Oke, sekarang ini yang churros satu lagi, ini kita mau cobain yang cereal style. Kita tuangin susu. Ini kita cobain ya. Tuh, lihat tuh. Dan itu cocok banget, kalian boleh percaya boleh enggak, lebih baik kalian coba sendiri di rumah ya. Churrosnya tuh kan dia kan skinnya tuh keras kan, churros karena kita goreng, jadi dia membentuk seperti kulit yang kering itu. Dan kalau kerendam sama susu tuh somehow enak banget, dan menurutku ini lebih enak dibanding pancake sereal yang lagi hits itu loh. Enak-enak. Dan bisa juga gini, kalian tambahin saus Ovomaltine ya. Oke, selamat mencoba di rumah karena ini mudah banget ya. Kalian bisa bentuk juga churrosnya cuman pakai garpu dan juga bantuan sumpit atau bahkan garpu aja. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan lain-lain. Dan kalau kalian recook juga jangan lupa tag @devinhermawan, @devispantry ya. Stay tune terus and see you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.